Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Hadiah Syura, NIM 24MJ007. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, ada jenis pelatihan soft skill. Untuk meningkatkan kemampuan interpersonal seperti komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, dan kerja tim, sebab PT Yamaha memerlukan karyawan dengan kemampuan soft skill yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelatihan soft skill dapat membantu meningkatkan budaya perusahaan yang positif, meningkatkan kerja tim, dan meningkatkan komunikasi antar karyawan. Dalam menghadapi persaingan industri yang semakin ketat dan perkembangan teknologi yang pesat, PT Yamaha dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam kemampuan teknis hard skill, tetapi juga memiliki kemampuan soft skill yang baik. Soft skill seperti komunikasi efektif, kerjasama tim, kepemimpinan, manajemen waktu, dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja karyawan serta mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, di sini ada sasaran yang ingin dicapai. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi efektif dengan rekan kerja dan klien, meningkatkan manajemen waktu agar karyawan dapat mengelola waktu dengan efektif dan produktif, bisa meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik kepada klien dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan dapat meningkatkan budaya perusahaan memahami dan menerapkan nilai-nilai perusahaan. Karyawan juga dapat beradaptasi dengan perubahan dan situasi baru. Di sini juga ada sarana ruang pelatihan yang nyaman dilengkapi dengan fasilitas yang memakai seperti AC, proyektor, dan sound system. Ada teknologi yang canggih seperti video conferencing dan pelatihan online. Dilengkapi fasilitas lengkap seperti ruang istirahat, ruang makan, dan toilet. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Di sini ada 5 peserta yang dilatih untuk soft skill. Pelatihnya internalnya seperti manajer HRD dan manajer operasional. Metode pelatihan yang digunakan adalah on the job training, yaitu pelatihan simulasi. Mereka dapat menggunakan simulasi untuk mempraktikkan soft skill dalam situasi yang terkendali. Ada coaching and role play. Secara on the job lebih praktis dalam situasi nyata. Poin kedua di pembahasan ini ada tujuan pemberian kompensasi untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan manajemen keadilan. Yang pertama, ada tujuan pemberian kompensasi. Balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi dalam kinerjanya, baik berupa gaji, upah, insentif, maupun tunjangan. Mendapat karyawan berkualitas, kompensasi yang layak dapat kompetitif, dapat menarik ke calon karyawan yang memiliki keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang baik untuk bekerja di PT Metro Yamaha. Contohnya, ada gaji diberikan sesuai jabatan dan tanggung jawab, misalnya supervisor mendapatkan kompensasi lebih tinggi dari staf, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. Bagi pekerja, kompensasi berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi, keterampilan, dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh pekerja. Dengan diberikannya kompensasi yang layak, kita dapat meningkatkan motivasi kerja, kepuasan, dan loyalitas kita kepada perusahaan. Bagi pekerja juga, memberikan kepuasan kerja, memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, mendorong kinerja yang lebih baik. Bagi pemberi kerja juga, meningkatkan produktivitas karyawan, menciptakan loyalitas dan komitmen karyawan, mengurangi tingkat keluar masuk karyawan. Kedua, mempertahankan karyawan yang sudah ada kompensasi yang adil dan sesuai kinerja, membuat karyawan merasa dihargai sehingga tetap setia dan tidak mudah pindah ke perusahaan lain. Yang terakhir, manajemen keadilan. Kompensasi diberikan secara adil sesuai jabatan, tanggung jawab, dan prestasi kerja agar tidak menimbulkan kecemburuan serta menciptakan hubungan kerja yang
Poin terakhir di pembahasan ini ada gaya kepemimpinan yang paling saya sukai, ialah demokratis. Alasannya, gaya kepemimpinan demokratis paling saya sukai karena melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin bersifat terbuka terhadap saran, kritik, dan ide dari bawahan. Hal ini membuat anggota merasa dihargai, meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi, serta mendorong kerjasama dan kreativitas tim. Selain itu, keputusan yang diambil biasanya lebih matang karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan yang paling saya tidak sukai, ialah otoriter. Alasannya, gaya kepemimpinan otoriter kurang saya sukai karena semua keputusan ditentukan sepihak oleh pemimpin tanpa melibatkan anggota. Komunikasi cenderung satu arah dan bawahan hanya sebagai pelaksana. Dalam jangka panjang, gaya ini dapat menurunkan motivasi kerja, membatasi kreativitas, dan menimbulkan tekanan psikologis bagi anggota organisasi. Yang ketiga, kondisi penerapan masing-masing gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, kepemimpinan demokratis diterapkan saat organisasi berada dalam kondisi normal dan stabil. Dibutuhkan ide, inovasi, dan partisipasi aktif anggota. Anggota memiliki kompetensi, kapabilitas, dan pengetahuan yang cukup. Yang kedua, kepemimpinan otoriter. Kondisi darurat atau krisis yang membutuhkan keputusan cepat, disiplin kerja rendah, dan perlu pengendalian ketat. Anggota masih baru dan belum menguasai tugas dengan baik. Yang terakhir, kepemimpinan laissez-faire. Anggota memiliki tingkat keahlian dan tanggung jawab yang tinggi, tim bersifat profesional dan mandiri, pemimpin hanya berperan sebagai fasilitator dan pengawasan umum. Kelebihan gaya laissez-faire adalah memberikan kebebasan dan cara kerja keputusan sendiri. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.